Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang kami didiskusikan, yakni mengenai politik dan cinta tanah air dalam perspektif Islam. Kelompok kami yang terdiri dari yang pertama Faryananta Fairuz Zahiroh, yang kedua saya sendiri Mesya Victoria Amanda, yang ketiga Muhammad Ihya Ulumuddin, yang keempat Nafi Maulana Yusuf, yang kelima Rizka Tiara Agustina, dan yang keenam Cindy Fatikasari. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Memasuki materi yang pertama mengenai 3 paradigma. Berdasarkan pemikiran politik Islam modern, terdapat 3 paradigma. Yang pertama, paradigma integrasi, kedua, paradigma simbiosis mutualisme, dan yang ketiga, paradigma sekularistik. Untuk paradigma yang pertama, yaitu paradigma integrasi, yaitu aliran yang berpendirian bahwa Islam merupakan suatu agama sempurna dan lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik. Tokoh di dalam paradigma integrasi diantaranya adalah Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Muhammad Rashid Ridho, dan Al-Maududi. Untuk paradigma yang kedua, yaitu paradigma simbiosis mutualisme atau disebut dengan aliran modernis atau aliran substansialis, di mana paradigma simbiosis mutualisme merupakan aliran yang menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tokoh di dalam paradigma simbiosis mutualisme diantaranya adalah Muhammad Hussein Haikal. Memasuki paradigma yang ketiga, yaitu paradigma sekularistik atau sering disebut dengan aliran sekularis, di mana paradigma sekularistik merupakan aliran yang berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang tidak ada hubungannya dalam urusan ketatanegaraan. Tokoh diantaranya adalah Ali Abdul Ar-Razid dan Thaha Hussein. Terkait mekanisme pengangkatan imam, Al-Jazari menjelaskan seorang pemimpin diangkat dengan salah satu dari 2 cara. Yang pertama, dengan cara dipikih oleh ahlu al-hal wa al-aqdi yang mempunyai hak untuk melaksanakan atau membatalkan suatu keputusan, lalu ia dibaiat oleh para ulama. Orang-orang saleh, pemimpin-pemimpin pasukan, pakar ekonomi, untuk memerintah dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menegakkan keadilan dan syariat Islam. Kedua, seseorang mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah dengan menggunakan kekuatan senjata dan memerintah rakyat untuk membaiatnya. Umat Islam wajib menaati imam tersebut setelah ia dibaiat. Menurut Al-Mawardi, pengangkatan imam adalah fardhu kifayah, seperti jihad dan menuntut ilmu. Jika ada orang yang melaksanakan kewajiban sebagai imam, maka gugur kewajiban itu dari seluruh umat. Menurut pendapat ini, demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat
yang didasarkan atas nilai-nilai universal, yaitu persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Terdapat 3 pendapat mengenai status hukum umum, yaitu yang pertama, kelompok yang mengharamkan pemilihan umum, partai politik dan praktik demokrasi secara umum, karena tidak ada penjelasannya dalam Al-Quran, dan tidak pernah dilakukan Rasulullah, Khulafa Rasyidin, dan generasi salaf salih. Kedua, kelompok yang memperoleh pemilihan umum karena merupakan perwakilan atau wakalah. Hukum asal wakalah adalah mubah atau boleh. Ketiga, kelompok yang memperbolehkan pemilihan umum karena proses pengangkatan kepemimpinan negara sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa alternatif atau cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Selanjutnya adalah NKRI sebagai konsensus negara. Terkait dengan pemerintahan Indonesia, NKRI dari sudut pandang agama adalah sah, karena Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana prosedur pengangkatan Ali radhiyallahu an menjadi khalifah. Di samping itu, Presiden dilantik oleh MPR, sebuah gabungan dua lembaga tinggi, yakni DPR dan DPD yang dapat merepresentasikan halil wal aqdi dalam konsep Al-Wardi di kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Keabsahan kedaulatan pemerintah NKRI ini juga bisa dilihat dari terpenuhinya maqasid al-syariah, tujuan-tujuan syar'i, yakni demi menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Selanjutnya, cinta tanah air menurut Islam. Saat ini media sosial sangat penting untuk memainkan peran penting dalam semua penkobah saat ini yang mendistribusikan lebih dari sekian banyak Hasyim Asy'ari terkait dengan Islam dan nasionalisme. Dia berkata, agama dan nasionalisme tidak menentangnya. Nasionalisme adalah bagian dari agama. Keduanya akan saling memperkuat untuk mengkaji cinta tanah air menurut Al-Quran. Dalam tulisan ini, penulisnya adalah Bakri Syahid dan Profesor Hamka mengumpulkan dengan ayat-ayat menyukai perbedaan antara kemiripan nasional dan kesamaan, dan kemiripan serta kesamaan serta kesamaan. Ajaran ini fungsinya sebagai unsur pembangun bangsa dan karakter bangsa, merupakan kewajiban untuk bekerja sama, mendukung dan membina pemerintah dan masyarakat dengan baik. Jangan sampai sikap jiwa meremehkan ajaran agama. Selanjutnya yaitu konsensus kebangsaan. Konsensus kebangsaan yang dimaksud adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Indonesia. Dengan menggunakan Pancasila sebagai pondasi dari tatanan kenegaraan, maka Indonesia tidak akan mudah dipengaruhi dan dijajah oleh bangsa lain. Dasar negara Pancasila dilambangkan dengan Garuda yang berisi pencerminan dari arti 5 sila Pancasila, yang kemudian disebut dengan Garuda Pancasila. Pancasila memiliki peran penting, yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Artinya, semua hukum yang ada dan berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila, serta tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan bentuk dari penafsiran dan pengejawantahan nilai-nilai luhur ajaran Islam dalam ketuhanan dan kemanusiaan. Sedangkan sebagai dasar negara,
Pancasila merupakan falsafah pemersatu dari keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan kondisi geografis. Pancasila mengandung nilai-nilai tauhid, kemanusiaan, keadaban, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar mengandung prinsip kedaulatan, hak asasi manusia, sistem demokrasi, dan gotong royong. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Karena itulah Undang-Undang Dasar harus dijadikan sebagai referensi tertinggi dalam merumuskan setiap kebijakan kenegaraan dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI merupakan sistem kenegaraan Pancasila. Sistem kenegaraan ini dijabarkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar. Bangsa Indonesia dibangun dengan karakter yang dapat memperkuat dan memperkokoh komitmen terhadap NKRI. Komitmen tersebut harus bisa menjadi pijakan dalam pembangunan karakter bangsa. Selanjutnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini bermaksud agar bangsa Indonesia bisa saling menghargai perbedaan dan keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam ikatan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus jadi penyemangat bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, di mana kesatuan inilah yang kemudian dijadikan sebagai tujuan pembangunan bangsa. Next. Konsensus kebangsaan selaras dengan prinsip-prinsip dasar politik Islam, yaitu prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip ketaatan, dan prinsip musyawarah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.